Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data yang bertujuan untuk agar siswa mampu menentukan nilai ukuran pemusatan data dari data tunggal. Kemudian, melalui diskusi, siswa diharapkan mampu menentukan nilai ukuran pemusatan data dari data tunggal. Melalui proses berpikir kritis, siswa mampu menyelesaikan permasalahan tentang ukuran pemusatan data dari data tunggal. Nah, ukuran pemusatan data tunggal terdiri dari 3 materi, yaitu mean, median, serta modus data tunggal. Mean data tunggal adalah nilai rata-rata dari hasil penjumlahan seluruh data yang kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Mean sama dengan rata-rata atau sama dengan rataan atau bisa juga disebut rata. Mean sendiri disimpulkan dengan X bar, di mana X bar ada X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan N, ya. Kemudian saya punya contoh soal untuk diamati. Dari 12 siswa TKJ kelas 3 SMK Ahmad Yani diperoleh nilai matematika 10, 10, 10, 9, 5, 8, 8, 8, 7, 10, 9, dan 9. Tentukan nilai meannya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari X bar, di mana X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn, kemudian kita bagi dengan N. Kemudian kita masukkan data ke dalam rumus X bar, sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah dengan 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya data 12 menjadi 103 dibagi 12 sama dengan 8,58, ya. Kemudian untuk median data tunggal, median adalah nilai tengah dari sebuah data yang sudah diurutkan dari jumlah terkecil sampai terbesar. Median data tunggal dibagi menjadi 2, yaitu untuk jumlah data ganjil dan untuk jumlah data genap. Untuk jumlah data ganjil, ME sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2. Kemudian untuk yang datanya genap, sama dengan ME sama dengan setengah dikali X dikalikan N dibagi dengan 2 ditambah X dikali N dibagi 2 ditambah 1 dengan ME untuk median, N jumlah data, X sama dengan nilai data. Untuk soalnya coba amati. Dari 7 orang anak sedang menghitung pensil warna yang dipunyai. Setelah dihitung, jumlah pensil warna mereka adalah 3, 8, 5, 7, 6, 4, dan 4. Median dari jumlah pensil warna tersebut adalah, karena jumlah data ganjil, maka kita pakai rumus ME sama dengan X dikali N tambah 1 dibagi 2 dengan N-nya 7 ditambah dengan 1 dibagi 2, ketemunya 8 dibagi 2 sama dengan X4. Nah, setelah data diurutkan, X4 terletak pada angka 5, jelas ya. Kemudian contoh soal selanjutnya, dari 10 siswa dalam satu kelas dijadikan sampel dan dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-10 siswa tersebut adalah 165, 168, 165, 170, 175, 178,
170, 172, 173, 178. Hitung median dari data tinggi badan ke 10 siswa tersebut. Nah, karena jumlah data genap, maka kita pakai rumus ME sama dengan setengah dikali X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1. Ketemunya nanti setengah dikali X5 dan X6. Nah, setelah jumlah data kita urutkan, X5 terletak pada 170 dan X6 terletak pada 172. Kemudian kita masukkan ke rumus ME sama dengan setengah kali 170 ditambah 172 menghasilkan setengah dikali 342 sama dengan 171. Kemudian untuk modus data tunggal. Modus merupakan nilai data yang sering muncul. Modus biasanya dilambangkan dengan MO. Untuk contoh soal ini sebagai berikut. Diketahui dalam kelas TKJ terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan siswa 175, 172, 175, 160, 178, 165, 168, 175, 175, serta 172. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Nah, karena modus ada nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul adalah 175, jadi modusnya adalah 175. Untuk ukuran pemusatan data kelompok yang dipelajari masih sama, yaitu mengenai mean, median, serta modus. Untuk mean data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas interval. Untuk mencari nilai mean dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Untuk FI adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah. Nilai tengah sendiri adalah jumlah nilai tepi atas dan tepi bawah dibagi dengan 2. Untuk contoh soal seperti tabel yang tertera, diketahui suatu data sebagai berikut. Hitunglah nilai meannya. Nah, untuk angka awal yang dilakukan adalah menentukan nilai tengahnya. Kemudian nilai tengah kita kalikan dengan frekuensi. Ketemunya berapa di total? FI kali XI nya di total semua, kemudian frekuensi di total semua kita masukkan ke dalam rumus X bar, yaitu sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. X bar sama dengan berarti untuk sigma FI XI nya yaitu 2745 dibagi dengan total frekuensi 50, ketemunya 2745 dibagi 50 yaitu 54,9. Jadi nilai mean dari data tabel di atas adalah 54,9. Untuk median data kelompok. Median data kelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dari kelas interval. Untuk mencari nilai median dari data kelompok dapat diperoleh dengan menggunakan rumus seperti berikut. ME sama dengan XI ditambah dengan N dibagi 2 dibagi FKI dibagi FI dikali P.
di mana ME sama dengan median, XII adalah batas bawah median, N jumlah data, FKII adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI sama dengan frekuensi data pada kelas median, P adalah panjang interval kelas. Untuk contoh soal di sini ada dari 26 siswa SD 03 Karangjati dijadikan sampel dalam penelitian oleh Dinas Kesehatan. Siswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti berikut. Hitung median berat badan siswa yang dijadikan sampel. Kemudian dihitung, dibentuk tabel, kemudian dicari FK, frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan XII-nya berapa, N-nya berapa. Nah, karena ME sama dengan nilai tengah dari 26, total 26 siswa, separuh dari 26 siswa adalah 13. Nah, 13 berarti terletak pada baris keempat, di mana XII sama dengan 60,5, N-nya sama dengan 26, FKII 9, FI 5, P sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke rumus ME. Berarti ME sama dengan XII-nya tadi 60,5 ditambah dengan N 26 dibagi 2 dikurangi FKII 9 dibagi dengan 5 kali 5 sama dengan 60,5 ditambah dengan 4 sama dengan 64,5. Jadi median berat badan siswa adalah 64,5. Untuk modus data kelompok. Modus data kelompok adalah nilai yang sering muncul dari data kelompok. Untuk menentukan modus data kelompok diperoleh dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu MO sama dengan TB plus DI dibagi dengan DI ditambah D2 dikalikan dengan P. Untuk keterangan MO sama dengan modus, TB tepi bawah kelas modus, DI atau D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, P sama dengan panjang kelas interval. Kemudian untuk modus data kelompok, contohnya diketahui data berkelompok seperti tabel di bawah ini. Tentukan MO dari data tabel. Ya, untuk langkah yang pertama kita tentukan rumusnya. Kemudian kita tentukan MO itu terletak di baris keberapa. Karena MO adalah nilai yang sering muncul, berarti terletak pada baris ketiga. Berarti TB-nya atau tepi bawahnya yaitu 7,5, D1-nya berarti 11 dikurangi 6 sama dengan 5, D2 sama dengan 11 kurangi 4 sama dengan 7, P sama dengan 3. Kemudian untuk MO sama dengan 7,5 ditambah dengan 5 dibagi 5 tambah 7 dikali 3, jadi MO sama dengan 8,75. Itulah sekilas pembahasan mengenai ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data kelompok. Semoga bermanfaat.